Halo sahabat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Ganesha. Prestasi membanggakan kembali diraih oleh mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. Namun kali ini prestasi yang diraih tidak hanya mengharumkan nama Undiksa, melainkan juga membawa nama Indonesia. Bagaimana tidak? Karena mahasiswa Undiksa yang juga seorang atlet panjat tebing Indonesia ini berhasil meraih 2 medali perunggu dalam 2 ajang internasional. Siapa lagi kalau bukan Desa Made Rita Kusuma Dewi. Halo Desa Made. Halo Kak, Apa kabar hari ini? Astungkar baik. Kak, Baik. bagaimana kabarnya? Oke, baik selalu pastinya. Terima kasih. Oke, ini Desa baru bisa dibilang baru nyampe Indonesia lagi ya setelah beberapa hari yang lalu ikut pertandingan di luar gitu ya. Iya, kurang lebih 1 minggu baru Oke, baru di 1 minggu. Indonesia. Oke, terima kasih loh ya sudah mau kita ajak untuk berbincang kembali dialog terkait dengan prestasi yang baru-baru ini Desa raih. Sama-sama. Oke, mungkin pertanyaan pertama saya mungkin boleh diceritakan sedikit nih Desa terkait prestasi yang baru-baru ini Desa raih. Karena kan tadi di pengantar udah saya sampaikan 2 medali perunggu nih di ajang internasional. Kalau boleh tahu ajangnya apa aja sih gitu, boleh silakan. Jadi sebelumnya saya mengikuti kompetisi di Swiss dan di Prancis. Tepatnya kalau di Swiss di Villars dan di Prancis di Chamonix. Pada tanggal 30 pas di Villars tanggal 30 Juni sampai tanggal 2 Juli dan di Prancis di Chamonix itu tanggal 8 Juli sampai tanggal 10. World Cup Series Oke, 4 dan 5. Jadi berarti ini ajangnya ini berbeda ya, 2 ajang yang Desa ikuti itu ya? Iya. Yang di Swiss dan ini, ya, oke. Jadi itu 2 ajang yang berbeda. Oke, tadi sudah disampaikan bahwa ajangnya ini dilaksanakan di tanggal 30 Juni dan juga tanggal berapa, Sa, kalau boleh tahu? 30 Juni sampai tanggal yang di Swiss. Oke, yang di Swiss 30 Juni sampai? Dan di Chamonix tanggal 8 sampai tanggal 10 Juli. Oke, Juni dan Juli. Jadi itu kan waktunya berdekatan ya, Sa, ya? Juni dan juga Juli. Lalu berapa lama persiapan yang harus Desa lakukan nih untuk mengikuti perlombaan tersebut kalau boleh tahu? Untuk persiapannya lumayan panjang ya Kak. Saya mengikuti pelatnas itu udah hampir 2 tahun kurang lebih. Kemudian bulan Maret kemarin ikut kompetisi World Cup Series pertama di Korea. Dapat jeda 2 bulan, kita mulai fokus latihan untuk mengikuti seri yang keempat dan kelima. Kebetulan seri kedua dan ketiga itu diadakan di Amerika. Cuma 2 atlet pelatnas yang berangkat karena visanya mereka udah selesai. Sedangkan yang lainnya yang tidak berangkat karena terhalang visa yang belum selesai, difokuskan untuk mengikuti kompetisi yang di Villars dan Chamonix. Oke, luar biasa 2 tahun ya persiapannya menunggu gitu ya. Oke, nah selama melakukan persiapan ada nggak sih kendala yang mungkin Desa alami? Untuk kendalanya sendiri pas di kompetisi itu karena beda suhu ya Kak di Eropa, walaupun musim panas, rata-rata suhu di sana 18 ke 18 derajat ke bawah. Jadi pas melakukan pemanjatan itu tangannya dingin, jadi agak kaku gitu. Dan kebetulan 2 bulan sebelum berangkat ke Villars, saya dikasih percobaan untuk mengubah gerakan memanjat. Oke. Sedangkan gerakan memanjat saya yang awalnya itu udah beribu-ribu kali pengulangan
Dan gerakan yang baru belum ada 500 pengulangan. Dan kendala di kompetisi itu ya pas di Villar sih masih agak kepikiran kalau manjatnya. Sedangkan pas udah di Chamonix ya mulai los saja. Oke, luar biasa. Jadi itu ya perbedaan suhu yang menjadi kendala pertama. Tapi ini mungkin jadi pembelajaran lah ke depan. Kalau ada perbedaan suhu seperti itu, apakah sebelum pertandingan itu pemanasannya ada yang lebih diintensifkan mungkin, Sa? Kalau kita sendiri dari Indonesia, karena udah tahu kondisi di sana pasti dingin, jadi kita jaga-jaga pakai hand warmer. Jadi kemana-mana kantong jaket selalu ada hand warmer, 1 atau 2 hand warmer. Jadi biar tangannya tetap hangat. Benar-benar. Karena kalau kedinginan jadi kaku ya, nggak bisa manjat, nggak bisa Iya, megang dengan baik itu gitu ya. lumayan mempengaruhi performa juga, Kak. Benar. Oke, nah selain apa namanya itu kan tadi kendala yang desa hadapi gitu ya. Tapi semua mungkin udah tahu nih orang-orang di luaran sana. Kalau kita ngikutin ajang internasional itu pasti tingkat kesulitannya itu berbeda nih kalau dibandingkan jika kita mengikuti ajang di tingkat nasional gitu ya, atau apalagi regional gitu. Nah kalau boleh tahu apa sih yang mungkin Desa rasakan perbedaannya dan tekanan seperti apa yang mungkin Desa alami ketika akan mengikuti ajang tingkat internasional ini? Kalau saya pribadi, perbedaannya sih nggak terlalu sama aja. Karena namanya kompetisi selalu ingin tampil maksimal, selalu ingin menjadi yang terbaik. Cuma kalau bedanya perwakilan aja, kalau di nasional mewakili daerah masing-masing, kalau internasional mewakili negara. Jadi tekanannya mungkin lebih ke kayak tanggung jawab kita ke negara. Itu, Kak. Untuk lawan-lawannya sendiri sih sama aja. Oh, lawan-lawannya sama gitu ya? Nggak ada Karena negara kalau yang mungkin nggak ada di negara yang Indonesia mungkin sendiri sama di itu uh, standar kecepatannya, maksudnya kayak performa mereka sama. performa atlet di Penilaian saya luar itu sendiri. sama aja gitu ya. Berarti Iya, nggak ada ya atlet dari negara mana gitu yang bisa dibilang jadi pesaing beratnya Indonesia lah gitu selama pertandingan yang kalau harus diwaspadai. persaingan berat ya ada, tapi ya kita jadi diri sendiri aja kalau manjat mah. Jadi diri sendiri benar-benar. Yang penting udah latihan semaksimal mungkin dan Iya, selama karena kita udah latihan keras. iya, benar. Oke, nah lalu apakah selama mempersiapkan pelatihan selain 2 bulan sebelum pertandingan yang tadi Desa ceritakan harus mengubah gerakan memanjatnya itu, apakah ada latihan khusus yang dilakukan sebelum Desa mengikuti ajang ini, atau mungkin durasi latihannya yang lebih lama gitu dibandingkan dengan kalau belum ada persiapan mengikuti event gitu? Jadi dari pelatih sendiri itu udah menyiapkan program ya, Kak. Dari persiapan umum dan persiapan khusus. Kalau persiapan umumnya ya latihan daya tahan, latihan endurance. Kalau udah dekat-dekat kompetisi biasanya kita fokus ke pemecahan waktu pribadi. Jadi itu aja ya latihan khususnya ya, Iya. bisa dibilang ya. Nah, Desa kan bisa dibilang udah aktif jadi atlet itu sejak usia belia ya, kalau bisa dibilang ya. Di dialog kita sebelumnya kan kita bahas itu nih. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang membuat Desa bisa termotivasi atau terus terdorong untuk masih aktif menjadi atlet panjat tebing? Karena kan mungkin ada beberapa orang yang ya udahlah, yang penting udah pernah buat capaian, cukup sampai di sini gitu aja mungkin ya. Tapi kenapa Desa masih mau aktif dan terus untuk mengikuti berbagai ajang kompetisi lainnya? Kalau saya sih secara pribadi ingin meningkatkan derajat orang tua dulu, sama ingin bahagiakan orang tua, kemudian ingin meraih mimpi setinggi-tingginya. Walaupun sekarang udah dapat perunggu, saya masih kayak belum puas. Masih ingin meningkatkan lagi karena target
saya dan teman-teman itu ke Olimpik Paris 2024. Oke, ke Olimpik Paris 2024, luar biasa. Oke, kalau boleh tahu juga apa sih yang membuat Desa itu sebegitu cintanya sama dunia panjat tebing bisa dibilang ya? Karena menantang mungkin kayak. Oke, berarti Desa emang suka olahraga yang menantang gitu ya? Ya lumayan. Karena yang di dialog sebelumnya saya pernah bahas, karena kita udah pernah mungkin keluar, kita melihat dunia luar, jadi mulai tertantang lagi, ingin lebih baik lagi dan lebih termotivasi. Istilahnya kayak gitu ya, Kak. Lebih termotivasi kalau lihat atlet-atlet luar. Oke, luar biasa. Nah, sekarang kan Desa posisinya masih di Bekasi ya, benar ya? Iya, di Bekasi. Oke, berarti belum sempat pulang ke Bali sejak ajang pertandingan yang terakhir? Belum. Aduh, belum ya. Gimana? Sudah rindu pasti sama keluarga ya? Rindu sekali. Oke, tapi tetap komunikasi kan tetap dijalin berarti sama keluarga di Ya, Bali. telepon, video Iya. call. Nah, gimana dukungan orang tua sejauh ini, Sa? Karena kan ditinggal anak perempuan lagi ya, lama, jauh. Gimana dukungan orang tua sendiri? Orang tua saya sih selalu pesan kepada saya, ingat selalu berdoa, jangan pernah lupa sembahyang, dan selalu rendah hati. Karena kalau kita sudah berada di atas, seringkali kita lupa gitu ya sama yang di bawah. Tapi jangan sampai Betul. kita tetap ingat dari mana kita berasal dulu. Oke, luar biasa. Nah, saat ini kalau boleh tahu, apa yang sedang Desa lakukan di Bekasi? Mungkin ada yang nanya, kok nggak pulang? Ngapain stay-nya di Bekasi gitu, nggak ke Bali langsung gitu ya? Apa yang Desa lakukan di Bekasi? Tetap latihan, Kak. Latihan, istirahat, Oke. latihan lagi, istirahat, dan Iya, dan seterusnya, hari ini seperti itu. kebetulan ada libur ya, makanya kita Ya, kesempatan untuk hari Rabu dialog gitu libur. ya. Luar biasa. Kalau boleh tahu latihan yang Desa lakukan saat ini itu dalam rangka persiapan event selanjutnya kah? Ya, kami lagi persiapan untuk World Cup seri ke-6. Kebetulan Indonesia tuan rumah. Oh iya. Dan dilaksanakannya di Jakarta bulan September nanti. Oke, bulan September. Jadi bisa dibilang udah dekat ya waktunya ya. Nah, setelah World Cup, apakah ada ajang selanjutnya juga yang akan Desa tetap membuat stay di Jakarta atau di Bekasi? Tahun depan kita persiapan Asian Games. Kebetulan Cina tuan rumah. Oke, tahun depan 2023. Sebenarnya sih tahun ini Asian Games, kemudian karena pandemi diundur tahun depan. Oke, jadi tahun depan berarti masih tetap ya di Jakarta ya? Iya. Oke, dan mungkin tahun 2024 juga masih ada persiapan ya untuk Olimpik yang tadi Desa bilang yang di Paris itu ya? Iya. Oke, masih panjang berarti ya perjalanan Desa untuk tetap Kalau bisa sampai tahun 2028, Kak. Waduh, luar biasa. Sampai tahun 2028. Olimpik Los Angeles. Jadi apakah kegiatan yang Desa lakukan ini tidak membuat Desa merasa, karena kan ya Desa masih muda ya kita seumuran lah, anggap aja kita seumuran. Apakah tidak merasa waktu masa mudanya itu terbuang atau terambil, karena kan di usia-usia seperti ini tuh biasanya kebanyakan orang-orang yang di usia kita tuh ya nongkrong sama temennya, keluar jalan-jalan gitu ya. Apakah Desa tidak merasa terambil masa mudanya? Pernah sih, Kak, ngebayangin Kak, latihan, terus jauh dari orang tua, teman-teman pada ya reunian gitu, nongkrong-nongkrong, sedangkan kita masih latihan. Tapi mindsetnya kita ubah mindset, lebih baik kerja di muda, nanti kita nikmati pas hari tua. Oke, luar biasa. Memang ya, semasih tenaga kita masih ada, masih kita masih kuat, diberikan kesehatan gitu ya.
sekarang waktu yang tepat untuk kita mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Luar biasa, itu pemikiran yang bagus pastinya. Nah, terakhir mungkin kita nggak akan nyita waktu libur Desa lebih lama gitu ya, karena kita tahu pasti Desa pingin juga me time, istirahat lah ya. Oke. Nah, terakhir sekaligus closing statement Desa, harapan ke depan bagi seorang Desa Madhya-Rita itu apa? Silakan. Harapan saya, semoga saya lolos Olimpiade Paris 2024 dan semoga saya selalu menjadi Desak yang rendah hati dan membanggakan untuk Indonesia. Oke, luar biasa. Terima kasih Desa Madhya-Rita ya. Semoga nanti di kesempatan berikutnya kita bisa ketemuan langsung gitu ya. Barangkali nanti ada waktu jeda Desa bisa pulang ke Bali, singgah dulu ke Undiksa gitu ya, sembari ngunjungin kita siap, langsung di studio ya. Kita ngobrol langsung nanti. Terima kasih Desa, semoga apa yang Desa harapkan dan juga teman-teman timnas lainnya ya, tim Indonesia lainnya yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti berbagai ajang di luar sana itu bisa tetap semangat, tetap diberikan kesehatan pastinya dan juga bisa mengharumkan nama Indonesia. Sekali lagi selamat atas prestasinya dan terima kasih. Terima kasih. Iya, dan terima kasih juga untuk sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jika Anda rasa bermanfaat, bisa di-share ke semua sosial media kalian, biar makin banyak juga yang tahu bahwa Undiksa punya atlet kebanggaan Indonesia, yaitu Desa Madhya-Rita. Dan semoga apa yang disampaikan Desa tadi, prestasi yang sudah Desa Madhya-Rita raih, itu bisa memotivasi sahabat Undiksa yang lainnya. Dan jangan lupa, untuk yang belum subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, di-subscribe dulu, dinyalakan juga lonceng notifikasinya, agar setiap kami upload video baru kalian tidak ketinggalan. Dan satu hal juga yang tidak akan pernah bosan saya ingatkan, untuk selalu mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Saya Juniastuti, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh